Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang understanding market structure. Nah, ini chapter pertama kita di Method Mastery untuk subchapter market structure ya. Nah, jadi market structure ini merupakan salah satu komponen utama yang terpenting sebelum nanti kita melangkah lebih lanjut ke smart money concept. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, market structure ini juga merupakan dasar dari sebagian besar trading strategi di luar sana ya. Nah, jadi untuk SMC juga tidak terlepas dari market structure. Nah, kenapa? Mari kita bahas satu persatu. Nah, kenapa market structure itu penting? Teman-teman bisa lihat di sini beberapa reason utamanya ya. Yang pertama, dengan market structure, kita bisa memahami tren dan momentum apa yang sedang terjadi di pasar pada waktu tertentu. Apakah trennya sedang naik, bullish, atau turun, atau bearish. Terus momentumnya juga bagaimana? Apakah trennya dengan momentum atau tanpa momentum? Nah, yang kedua, dengan market structure, kita akan lebih mudah membangun cerita dari analisa pasar ya. Kita bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan harga di dalam sebuah tren. Apakah dalam fase impulsif atau fase korektif. Nah, fase impulsif itu biasanya yang ditunjukkan dengan karakteristik pergerakan harga dominan ke satu arah ya. Sedangkan korektif ini kecenderungan harga dalam bentuk kondisi ranging atau sideways. Nah, kemudian yang ketiga, dengan market structure dapat membantu dalam membaca peluang trading yang tersedia di pasar. Apakah untuk mengikuti pelanjutan tren pro trend atau koreksinya counter trend. Nah, jadi nanti kalau kita sudah mengerti bagaimana membaca market structure dengan baik, nah kita bisa menentukan langkah lebih lanjut ya di suatu waktu apakah ada peluang yang bagus untuk kita ikuti trend continuation atau kita ngambil counter trend. Untuk yang keempat, apabila market structure kita kombinasikan dengan komponen lainnya seperti price nature, institutional supply demand nanti di SMC, kemudian liquidity, multi time frame analysis dan order flow, tentunya akan memberikan kemudahan dalam memahami kecenderungan arah pergerakan harga selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengidentifikasi market structure? Market structure mengacu pada struktur statis yang terlihat pada chart, terbentuk dari serangkaian pergerakan harga di pasar dan merupakan lokasi di mana pergerakan tersebut terhenti atau titik belok. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman ketika melihat suatu pergerakan harga di chart ya, nah nanti kecenderungan harga adalah dia akan selalu bergerak dari high ke low. Jadi yang namanya harga itu selamanya tidak akan bergerak dalam satu garis lurus. Nah, misalnya saja kita ambil contoh dalam kondisi pasar yang bullish atau uptrend, tidak selamanya harga akan naik terus. Akan ada kondisi di mana harga akan koreksi turun. Nah, di sanalah kita bisa lihat pembentukan market structure. Ada high, ada low. Nah, jadi elemen utama dari market structure tentunya adalah pivot point atau swing yang menghubungkan pergerakan harga tadi. Unit dasar dari market structure pada setiap time frame adalah pivot high dan pivot low, atau yang lebih sering kita kenal dengan swing high dan swing low. Nah, jadi reason atau logika kenapa ada swing high dan low di pasar atau di market structure, sekali lagi karena yang namanya pergerakan harga itu tidak selamanya bergerak dalam satu garis lurus ya. Jadi ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada impulsif, nanti ada korektif, ada impulsif, ada korektif lagi. Nah, mengenai impulsif korektif nanti kita pelajari lebih lanjut di subchapter nature theory. Selanjutnya, nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi pivot high atau pivot low yang nantinya menjadi dasar untuk penentuan swing high dan swing low kita di market structure? Nah, teman-teman bisa pelajari di sini. Untuk pivot high itu adalah bar atau candle yang memiliki higher high. High yang lebih tinggi dari bar atau candle sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah paham yang namanya candlestick ya. Nah, suatu candle itu nanti dia ada open, high, low, dan close
price-nya. Nah, untuk titik high itu akan selalu berada di titik tertinggi dari sebuah candlestick ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, candle kedua ini kita sebut sebagai pivot high karena high dari candle tersebut lebih tinggi dibandingkan candle sebelum dan sesudahnya, yaitu candle 1 dan ketiga. Nah, jadi candle yang kedua ini menandakan atau menunjukkan pivot high ya. Nah, sebaliknya juga berlaku yang serupa untuk pivot low. Itu adalah candle yang memiliki lower low atau low lebih rendah dibandingkan candle sebelum dan sesudahnya. Untuk candle yang kedua, low-nya lebih rendah daripada low candle pertama dan ketiga. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ya, dalam menentukan pivot high dan pivot low, apakah warna candle menentukan? Jawabannya adalah tidak. Nah, kenapa? Karena yang namanya market structure itu merupakan bagian dari price action. Nah, nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Yang namanya price action itu sifatnya adalah fraktal. Jadi apa yang terjadi di suatu time frame itu juga merupakan cerminan dari detail yang terjadi di time frame lainnya. Nah, makanya di sini kita cukup fokus di titik-titik high dan low ya. Untuk warna candle itu tidak menentukan. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah bisa mengidentifikasi dasar dari penentuan swing high swing low atau pivot high pivot low, nah nanti serangkaian dari titik-titik tersebutlah yang akan membentuk suatu market structure. Nah, untuk awal kita belajar yang namanya basic market structure dulu ya. Nanti berikutnya kita akan masuk lebih detail ke advanced market structure. Nah, apa sih basic market structure? Serangkaian pergerakan swing high dan swing low yang dapat memberikan bias arah tertentu di pergerakan harga. Nah, nanti kita untuk basic kita fokus ke swing high dan swing low yang dominan dulu ya. Nah, alasannya kenapa? Karena seperti yang teman-teman mungkin sudah juga ketahui, nah umumnya market structure ini cara pembacaan atau identifikasinya, terutama di komunitas atau di edukasi yang lain ya. Nah, itu cukup sering jadi ambigu. Nah, ambigunya kenapa? Karena yang sering jadi isu atau kendala atau problem ya, itu banyak faktor subjektivitasnya. Jadi memang di luar sana tidak ada aturan pasti atau aturan baku bagaimana cara kita menentukan swing high atau swing low yang dominan. Nah, karena itulah di Trade Wisdom kita akan menggunakan sebuah aturan yang khusus. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa menggunakan keseragaman dalam penentuan market structure. Nah, hal ini kita rasa nanti akan jauh mempermudah teman-teman dalam belajar bersama ya. Karena nanti kan kalau ke depan di komunitas kita akan banyak diskusi bersama mengenai analisa market structure suatu instrumen. Nah, itu alangkah baiknya apabila pedoman yang kita gunakan itu bisa seragam. Namun di sini yang perlu jadi perhatian, ini hanya pedoman dasar ya teman-teman. Nanti tetap kita kombinasikan dengan confluence factor atau konfirmasi tambahan yang lainnya. Nah, itu untuk membangun sebuah trade idea lebih lanjut. Nah, jadi ini hanya pedoman dasar, jangan terlalu dijadikan sesuatu yang terlalu kaku juga. Nah, jadi di Trade Wisdom untuk swing high dan swing low yang dominan, kita akan menggunakan aturan ini. 4 counter trend candle, minimum 4 counter trend candle. Nah, jadi swing high kita akan menandakan swing high itu adalah high yang diikuti dengan minimum 4 counter trend candle. Untuk swing low, low yang diikuti dengan minimum 4 counter trend candle. Nah, maksudnya bagaimana? Kita masuk ke framework ya. Nah, jadi untuk penentuan swing high, ini nanti teman-teman perhatikan dalam suatu pergerakan harga, ketika harga itu masih bergerak naik, setiap candle per candle-nya itu masih membentuk high yang lebih tinggi daripada high candle sebelumnya, itu kita bisa sebut harga masih bergerak impulsif dalam satu pergerakan ya, ke atas atau naik. Nah, swing high itu akan kita tandai ketika ada candle yang pertama yang tidak berhasil membentuk atau membuat high yang lebih tinggi dari high candle sebelumnya. Nah, tetapi dengan candle pertama tersebut ini masih indikasi awal, belum
mengkonfirmasi swing high tersebut. Nah, swing high akan kita konfirmasi sebagai swing high yang major atau dominan ketika pergerakan counter trend itu minimum ada 4 candle counter trend. Nah, sehingga setelah candle keempat apabila harga kembali bergerak naik dan menembus high sebelumnya, nah artinya itu kita sebut harga melanjutkan pergerakan naik atau uptrend atau bullish trendnya. Nah, kebalikannya untuk swing low, ketika harga bergerak turun di saat candle per candlenya itu masih membentuk low yang lebih rendah daripada low candle sebelumnya. Nah, swing low, indikasi awal terbentuknya swing low itu ketika kita melihat ada candle yang pertama yang tidak berhasil membuat low yang lebih rendah daripada low candle sebelumnya. Nah, namun sekali lagi ini masih indikasi awal dan belum mengkonfirmasi titik tersebut sebagai swing low dominan. Nah, titik tersebut akan terkonfirmasi ketika minimum sudah ada 4 pergerakan counter trend atau 4 candle counter trend yang tidak berhasil menembus atau membuat low yang lebih rendah daripada low candle yang pertama sebelum titik balik ya. Nah, sampai dengan minimum 4 candle, setelah 4 candle counter trend terjadi, apabila harga kembali bergerak ke bawah dan menembus low sebelumnya, nah di sanalah kita simpulkan bahwa pergerakan bearish atau downtrend berlanjut dan struktur baru akan terbentuk. Oke, nah jadi sekali lagi ini untuk pedoman dasar supaya kita nanti ketika melihat suatu struktur di sebuah instrumen ya, kita bisa sama-sama memiliki gambaran umum swing high dan swing low, major atau dominannya di mana. Nah, harapannya supaya nanti proses diskusi dan analisa kita itu bisa seragam. Oke. Nah, tujuannya apa sih dengan mengidentifikasi swing high dan swing low dominan atau major di market structure? Nah, itu supaya nanti kita bisa memiliki yang namanya market bias. Nah, market bias ini artinya arah dari pergerakan harga yang kita antisipasi lebih lanjut. Nah, jadi dengan memahami market structure, otomatis dapat membantu kita untuk mengidentifikasi arah tren atau bias dari pergerakan harga yang sedang berlangsung. Tujuannya apa sih? Supaya kita tahu pergerakan harga saat ini sedang dalam pergerakan uptrend atau downtrend, bullish atau bearish. Nah, lebih lanjut, kenapa kita perlu tahu harga dalam tren yang uptrend atau downtrend, bullish atau bearish? Nah, tujuannya supaya bisa membantu kita untuk mengambil keputusan trading. Apakah kita akan mencari peluang buy atau long, atau sell atau short. Nah, jadi supaya proses analisa market bias dan pembuatan trade idea kita itu akan menjadi lebih mudah ya, teman-teman. Nah, untuk gambaran background mengenai market structure seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke framework ya. Saya akan masuk ke gambaran kerangka dari bullish dan bearish structure. Kemudian nanti kita juga belajar yang namanya strong versus weak, high dan low. Dan kapan sih market structure itu shifting atau transisi mungkin dari bullish ke bearish atau sebaliknya. Oke, kita masuk ke framework di chart ya. Thank you.